Tapi yang tadi Pak belum kejawab. Apa tuh? Mendampingi 5 sekolah tadi itu ya belum ya? Tuh, saya nggak enak dijawab nih. Enggak sejarah global aja maksudnya. Global gimana nih melihat kemajuan gimana ya? Ya bukan satu persatu, mungkin bisa diglobalin. Oke. Kan diglobalin mungkin. Gimana ya? Syaratnya ini Pak, syaratnya pemangku kepentingan atau sivitas akademik sekolah itu open minded, insya Allah bisa Pak, mudah untuk melakukan. Alhamdulillah 5 sekolah yang saya dampingi itu open minded, dia kan terbuka Pak. Terbuka dalam arti terbuka terhadap masukan, dan dia membuka diri ketika ada kelemahan, ketidaktahuan, dia dibuka gitu loh, ditanyakan gitu loh, apakah ini oke ataupun tidak, ini benar atau tidak gitu kan. Kemudian minta solusi seperti apa, minta saran seperti apa, terus kemudian kita coba analisa lagi. Insya Allah program sekolah penggerak bisa terwujud di sekolah tersebut. Sekali lagi 5 sekolah yang saya damping, alhamdulillah kalau saya boleh menilai itu sudah on the track gitu loh. Ya. Jadi kalau boleh dibilang apa ya? Ini kira-kira kalau tujuan ini bakalan tercapai lah kira-kira gitu ya Pak ya. Insya Allah. Bahkan tercapai untuk apalagi kalau sampai 3 tahun Pak ya. Pak Ihsan baru setahun aja kayaknya udah optimis di jalan nih kayaknya nih. Gitu ya. Apalagi 3 tahun kan gitu ya. Oke Pak. Tapi memang ini juga sih Pak ya. Kadang kan ya seperti mungkin juga pembicaraan-pembicaraan yang lalu ini masalah tadi ya tidak semuanya begitu ya. Di komunitas sekolah pun bisa mau ya untuk on terhadap sekolah penggerak. Betul. Ini mungkin Pak Ihsan juga bisa menyampaikan di kesempatan ini nih kira-kira nih buat teman-teman yang belum pengen on gimana nih Pak supaya, karena kan nggak mungkin juga kalau namanya sebuah komunitas kalau misalnya satu ngeganjal agak susah juga yang lainnya untuk bisa berjalan beriringan nih gitu loh. Gimana Pak nih yang teman-teman yang mungkin bisa nyampaikan, ayo dong on gimana sih? Move gitu ya. Yang apa nih yang belum bisa gitu. Dengar sih sering Pak, apalagi kalau lagi loka karya nih, pasti ceritanya satu dengan yang lain hampir sama. Guru-guru kalau sudah apa ya tadi ya Bapak di bawah juga kalau udah doktoranda itu agak repot nih gitu ya. Ya artinya nggak semua lah Pak yang maksudnya ya, tapi kan ada beberapa yang mungkin begitu. Iya. Gimana nih Pak? Oke. Kita harus pertama kita harus positive thinking. Pertama kalau kita lihat perubahan kurikulum, kita berpositif pemikiran kita bahwa kurikulum itu berubah, yaitu menunjukkan kedinamisan Pak, ya kan? Bukan berarti kurikulum yang lama itu jelek ataupun tidak baik. Kurikulum yang lama itu the best pada saat zamannya Pak. Kalau saya mungkin jebolan CBSA kali Pak, waktu SD itu saya kenal CBSA gitu kan. Mungkin pada saat zaman saya CBSA itu memang lagi bagusnya. Emang bukan lagi bagusnya, emang bagusnya pada saat itu gitu kan. Nah, kemudian berubah lagi kurikulum. Berubah, ada namanya apa? Kurikulum 2013 Kurtilas. KTSP, kemudian Kurtilas gitu kan. KTSP ya pada saat zaman itu bagus gitu. Sama Kurtilas pun juga pada saat zamannya. Nah, sekarang kita masuk ke sekolah penggerak gitu atau kurikulum merdeka gitu ya. Ya ibaratnya kita pertama positive thinking bahwa perubahan itu memang harus kita alami, harus kita ikuti gitu loh. Harus kita jangan kita menentang perubahan tersebut gitu. Jangan menentang perubahan zaman. Kalau kita menentang perubahan zaman, ya kita akan tergilas dengan zamannya gitu kan. Nah, sama tadi nyinggung dokter Andes gitu kan. Nah, kalau
kita mungkin tidak nyebut title ya, title gitu ya. Iya, Jadi paham. kita nyebut personal misalnya. Iya. Ada satu orang yang kekeh terhadap adalah saya mah begini aja udah nyaman gitu ya, begini aja nyaman. Padahal zaman sudah tidak melakukan hal ini gitu loh. Tapi orang itu kekeh untuk melakukan hal berikut hal tersebut gitu kan. Maka secara alami dia akan tergilas, Pak. Contoh, misal kalau saya punya handphone zaman dulu gitu, Ya, Asia lah dulu ya. atau zamannya dulu, oh bukan handphone, pager ya Pak, ngalamin pager ya. Oke, kalau saya nyaman di pager, kemudian saya nggak mau move on, gitu ya. Padahal zaman sekarang sudah berubah gitu kan. Maka saya akan secara otomatis saya akan tracing sendiri gitu loh Pak. Yang lain sudah meninggalkan pager, tapi saya masih menggunakan pager. Dan saya kekeh masa-masa pager tersebut, sehingga ya udah saya tracingkan diri saya sendiri Pak. Saya nggak akan bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Atau teknologi sekarang handphone udah mulai 4G, 5G gitu ya. Kalau kita masih menggunakan handphone yang jadul, ketika kita keluar negeri ataupun kita ingin berkomunikasi menggunakan signal 4G, nggak akan bisa, Pak. Jadi memang mau nggak mau, kita harus mengikuti zaman tersebut. Kuncinya sih Pak, seperti itu sih, Pak. Ya, jadi buat teman-teman. Nah, positif sih, Pak. Ya, betul ya. Yang saat ini belum mau move on mungkin gitu ya. Udahlah, move on lah. Orang udah zamannya gitu kan ya, harus move on gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami sama kita semuanya. Terus begini Pak, ini masalah sekolah penggerak lagi nih Pak. Kalau Bapak melihat di ujung kurikulum Merdeka nih, Ya. siswa nih terutama nih, perubahan apa yang kira-kira yang bisa ditampakkan oleh siswa kalau kita mengalami siswa menjalani lah intinya kurikulum penggerak ini Pak. Ya biar buat teman-teman yang saat ini kan banyak juga sekolah-sekolah yang belum sekolah penggerak ya Pak ya, belum kurikulum Merdeka nih, kan belum tahu kurikulum Merdeka apa sih gitu ya. Bakal jadi apa nanti saya kalau dapat kurikulum Merdeka? Gimana nih Pak kira-kira kalau misalnya Bapak bisa menggambarkan siswa yang dengan kurikulum Merdeka seperti apa nanti hasilnya gitu Pak? Jadi jebolan kurikulum CBSA, KTSP, Kurtilas, sekarang yang Merdeka gitu ya. Bagaimana ini ya? Bagaimana nih kira-kira? Di SMP maupun SMP lah kira-kira gimana nih? Ya. Sama kayak gini, kita pergantian tahun baru gitu loh Pak. Wah, sekarang tahun 2022 nih. Ketika perubahan tahun 30 Desember gitu ya, 31 Desember gitu kan. Tahun 2023 gimana ya? Pas kita buka pintu di tahun 2003 Pak, sama aja ternyata. Gitu ya. Maksudnya itu dari sisi luar ya Pak. Dari sisi luarnya akan seperti itu. Tapi kalau secara dalam, maksudnya secara keilmuannya agak berbeda Pak. Berbeda, bukan agak sih. Lumayan beda, Pak. Oke, tadi sudah saya singgung di awal bahwa kalau terdahulu itu pembelajarannya berorientasi kepada guru. Ya. Nah, kalau sekarang itu pembelajarannya berorientasi kepada murid. Nah, disinilah peranan guru yang ibaratnya yang bisa dibilang dominan dalam arti dominan maksudnya gini, knowledge ataupun pengetahuan si guru itu harus luas. Ya. Karena dia akan menghadapi heterogennya ataupun dinamisnya siswa. Ya. Mungkin kita bisa tahu ada siswa yang mudah untuk menyerap informasi itu dari audio gitu kan, mungkin bisa ada dari visual gitu kan, atau dari kinestetik gitu ya. Nah, si guru inilah yang memang harus memberikan materi. Kalau kita bahas psikologi penggerak itu secara diferensial, secara diferensiasi, Diferensiasi. Oke.
Jadi kita mendeliver materi kepada murid kita itu berbagai macam cara, gitu loh. Tidak bisa kita yang kinestetik kita kasih yang audio ataupun sebaliknya gitu loh Pak. Jadi memang sebelum guru itu mendeliver materi, si guru itu melakukan asesmen diagnostik Pak. Dia harus mengetahui dulu di kelas ini tipikal siswa kita seperti apa. Jadi itu positifnya buat siswa. Jadi ibaratnya nggak usah juga takut kita sebagai siswa itu, wah ini merdeka seperti apa, berarti saya merdeka dong mau belajar kayak mangga, bukan itu kan. Tetapi gurunya yang bisa memberikan ibaratnya kemampuan dari murid gitu loh. Dan kita sebagai murid pun juga antusias Pak. Tidak ada lagi harapan misalnya, aduh guru ini kok saya padahal nggak paham tentang ini gitu loh. Saya nggak paham dengan apa yang guru sampaikan gitu loh. Dan juga nggak usah takut kita bertanya gitu. Satu. Yang kedua, di dalam programnya ini ada namanya tadi pengelompokan setelah asesmen tadi Pak. Nah pengelompokan ini tidak ada metode yang the best untuk melakukan pengelompokan gitu kan. Itu diserahkan kepada guru yang akan menilai, guru yang akan memantau, guru yang akan mengevaluasi, atau guru pun nanti yang akan, guru yang cari tahu, guru yang akan memberikan sesuatu sesuai dengan keinginan dari murid gitu loh. Jadi nggak usah khawatir untuk yang siswa di dalam kurikulum sekolah penggerak ini, malah kita dibikin nyaman. Siswa dibikin nyaman. Nyaman dalam arti keinginan kita akan apa? Akan dipenuhi oleh guru. Sehingga pengetahuan ataupun materi yang disampaikan oleh guru itu bisa diterima dengan baik oleh siswa. Beda Pak kalau dosen Pak. Kalau dosen mahasiswanya mau mengerti ataupun enggak, terserah gitu kan. Tapi kalau di kurikulum ini tidak seperti itu. Oke, jadi harus seperti tadi ya, intinya sih si siswa ini bisa lebih mendapatkan pengetahuan sesuai dengan kondisi dianya begitu kan. Dianya. Ini yang buat teman-teman atau siswa-siswa yang pengen masuk sekolah di kurikulum Merdeka, sekolah penggerak, lebih menarik nih. Lebih menarik nih kita bisa masuk sekolah penggerak ini karena difasilitasi oleh sekolah lewat guru-gurunya untuk bisa belajar sesuai dengan kemampuannya. Kira-kira begitu Pak Ihsan ya. Terus gini Pak Ihsan juga nih, ini kalau di kelas, mungkin kalau di SMP karena ini di Pak Ihsan di SMP, mungkin kalau di SMA kadang-kadang juga ada pertanyaan sih Pak. Perguruan tinggi sebetulnya, tapi gimana ya dengan kurikulum penggerak ini masuk ke perguruan tingginya? Sebetulnya sih udah bisa agak kejawab, tapi kadang masih terus ditanyakan itu. Kalau Pak Ihsan sendiri mungkin bisa ngasih ini kali, bisa ngasih masukan atau gimana nih Pak? Dengan kurikulum Merdeka ini masuk ke perguruan tinggi, gimana Pak ya? Ada masukan nggak gitu? Oke, di levelnya universitas pun juga ada kampus Merdeka ya Pak. Ada kampus Merdeka, di mana konsepnya itu kalau di sekolah mungkin moving class gitu ya Pak ya. Nah, kalau kampus Merdeka itu mahasiswa di perguruan tinggi A itu bisa mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain. Intinya itu. Mekanismenya secara teknis nanti mungkin di lain cerita gitu ya. Jadi saking merdekanya itu Pak, mahasiswa itu bisa mengambil mata kuliah di kampus lain. Dan itu nanti akan dibawa dan akan diakui ataupun disetarakan di kampus asal. Nah, itu ibaratnya yang kampus Merdeka. Nah, dengan adanya kurikulum yang ada di program sekolah penggerak ini, ya, kalau saya melihatnya, kalau kita mau menuju ke universitas,
ini akan terfilter secara otomatis, Pak. Kalau kita bicara SMA, Pak ya. Karena kan apa? Tadi apa ya, di sekolah penggerak itu kita sebagai guru ataupun sekolah bisa mengetahui lebih detail kompetensi dari siswa kita, Pak. Iya. Kita tidak berharap sekolah kita siswa kita itu, kalau zaman saya dulu kan harus lulus semua gitu ya. Ibaratnya tidak ada yang nilainya yang jelek, harus bagus semua. Setidaknya secara tidak langsung kita menuntut siswa harus bisa semuanya, gitu. Harus menuntut seluruhnya harus bisa semua. Nah, kalau di sekolah penggerak ini kita bisa mengetahui mana yang menonjol dari dia, Pak. Iya. Gitu lah. Nah, nanti kan bisa terbantu, Pak. Maksudnya kita mungkin sebagai orang tua, oh ya, ternyata anak saya lebih condong ke arah matematik. Oh, lebih condong ke desain. Oh, lebih condong kepada A, kepada B, kepada C. Nah, untuk pemantapannya lagi, pilihlah universitas atau program studi yang sesuai dari kompetensinya, Pak. Nah, sambung oleh universitas untuk memprosesnya dengan mudah, Pak. Iya. Gitu. Kalau zaman dulu misal untuk masuk teknik syaratnya harus IPA. Sebenarnya dulu sudah mulai seperti itu, Pak. Contoh kan gitu ya. Untuk masuk teknik syaratnya harus IPA ya. IPS dan bahasa nggak boleh gitu. Untuk masuk kedokteran sama harus IPA, IPS dan bahasa nggak boleh. Zaman dulu sebenarnya sudah mulai seperti itu. Tetapi saat ini kita lebih gitu loh, Pak. Iya. Yang tadi saya bilang zaman dulu itu bukan berarti salah ataupun jelek gitu kan. Zaman dulu emang oke pada saat zamannya sih. Iya. Gitu, Pak. Oke nih teman-teman yang SMP yang mau masuk ke SMA ya. Sekolah penggerak SMA juga sama. Jadi memfasilitasi masalah apa ya, keinginan, minat, bakat gitu Pak ya. Sehingga nanti ketika dia ingin bercita-cita masuk ke kuliahnya itu dasarnya lebih kuat nih, kira-kira gitu Pak ya. Karena ada mata pelajaran pilihan khusus yang memang nanti bisa dipilih nih, gitu, dipilih di SMA-nya, dan tentu kan akan lebih menarik, lebih mendorong begitu untuk bisa ke sana. Dan dalam pemilihannya pun juga dibantu oleh wali kelas, dibantu oleh guru BK, dibantu oleh orang tua. Jadi banyak yang membantu untuk memantapkan saya mau kemana nih, mau milih apa nih mata pelajarannya, gitu ya kira-kira. Ya. Dan satu lagi Pak, di program sekolah penggerak ada namanya project Pak. Oh iya betul. Nah itulah siswa bisa bereksplor di project tersebut. Iya. Nah, bingung kan ya mungkin project itu apa, maka dari itu gabung di sekolah penggerak. Jadi masih ntar dulu ya gitu. Tapi yang jelas ini sebuah program yang menarik gitu ya. Project ini sebuah program yang menarik yang kira-kira nih akan membuat siswa kayaknya menjadi lebih enjoy belajar gitu kan ya Pak ya, karena tidak dibatasi oleh konsep-konsep yang menjelimet gitu, tapi lebih pada yang lebih fun lah gitu ya, lebih fun tapi lebih menarik begitu di dalamnya. Praktikalnya betul, praktikalnya sama kolaborasinya ya Pak ya. Yes. Kolaborasinya yang juga sangat penting karena memang di era sekarang kan harus kolaborasi gitu ya. Harus kolaborasi. Baik Pak Ihsan nih kayaknya udah agak panjang nih kita ngobrol nih ya. Ya mudah-mudahan ini pembicaraan yang menarik ini, terutama tentang tadi Pak Ihsan, dan yang kedua tentang sekolah penggerak ini bisa memotivasi kita diantaranya. Amin. Untuk sama-sama kita bergerak terus, maju terus gitu, sehingga tidak hanya stagnan seperti kata Pak Ihsan tadi, harus ada sebuah perubahan untuk mencapai satu perubahan yang tentunya sesuai dengan konsep sekolah merdeka ini, kurikulum sekolah penggerak ini. Namanya juga bergerak ya Pak ya, jadi harus bergerak terus. Harus bergerak, meskipun pergerakannya pelan gitu ya. Gitu ya. Yang penting bisa bergerak dulu gitu kan, bergerak dulu. Oke, mungkin yang terakhir nih Pak Ihsan pertanyaannya nih, kesan-pesan buat siswa, juga kesan buat Pak Ihsan yang kebudi mulia nih gitu ya. Pertama yang
pesan dulu deh buat siswa, terus nanti kesannya yang ada di Budi Mulia nih gimana nih gitu ya. Silakan Pak Ihsan. Oke, ini Pokarinya boleh Minum Pak. Lupa saya nyetel nih. Jadi anteng aja nih ya. Silakan aja Pak. Masalah ini botol minuman disediakan, kalau nggak minum. Itu Pak. Maaf. Nah, Pokari ini kan apa ya, pengganti ion ya Pak ya, ion supply drink. Jadi minum gini supaya saya memberikan pesan dan kesannya pun. Ya. Pertama kali saya minum ini Pak, Pokari ketika ada 10K maraton di Kota Tangerang. Oh, ya. Nah, pertama kali ikut lomba lari 10 km. Itu sponsornya Pokari, Pak. Itu ya. Dan saya nggak tahu minuman ini seperti apa gitu ya. Kan biasa disediain nih Pak di kalau kita jalan, kalau kita lari itu kan disediain di meja-meja gitu kan. Saking gairahnya banget gitu ya, Pak. Saya ambil minum satu gelas, saya siram ke saya. Kok tiba-tiba kok perih banget mata gitu kan. Apa ini minuman apa gitu kan. Ternyata nggak seperti itu. Kira saya air mineral. Katanya bukan gitu kan. Dan udah lelah, capek, di garis finish disiapin lagi tuh. Ya, berarti yang kedua saya nggak siram. Gitu kan. Ternyata rasanya beda, Pak. Betul. Oke, Pak. Apa nih pesan ya? Pesan dulu buat siswa. Pesan buat siswa SMP Budi Mulia atau seluruh sivitas Budi Mulia ya. Iya, boleh. Oke, yang pertama saat ini kondisi di SMP maupun SMA Budi Mulia menjadi sekolah pilihan, sekolah penggerak. Kenapa disebut sekolah pilihan? Bukan berarti kita dipilih basbisbus ataupun mata onye. Ya. Dipilih itu karena memang ada antusias dari sekolah ya, SMP dan SMA yang ingin melakukan perubahan gitu kan. Nah, ingin melakukan perubahan, kemudian mengikuti beberapa tahapan seleksi yang lumayan ketat ya, ketat banget pokoknya. Jadi tidak semua sekolah bisa lulus jadi menjadi sekolah penggerak. Keinginan besar menjadi sekolah penggerak, tapi ya karena memang seleksi belum juga terwujud menjadi program sekolah penggerak. Alhamdulillah SMP dan SMA menjadi program sekolah penggerak. Nah, kitanya di dalam gitu kan, kitanya yaitu sivitas akademik siswa ya, dalam hal ini ada siswa. Kita pertama positive thinking dari perubahan ini ya. Kita jangan berpikiran oh ya yang zaman dulu kayak enak gitu ya. Perubahannya belajar pun enak. Kalau sekarang kan kayaknya nggak enak, jangan. Pertama positive thinking terhadap perubahan, karena kita yakini bahwa perubahan itu yang memang setiap manusia itu harus berubah, harus berani untuk berubah. Kita nggak bisa stuck begitu saja gitu. Oh ya kita nyaman atau comfort zone, nyaman di zonanya gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Atau yang kedua kita ambil positifnya dari sekolah penggerak ya. Berarti tadi sudah mungkin secara sekilas sudah saya beritahu ya tentang sekolah penggerak seperti apa. Dan itu ayo kita bukan hanya guru kepala sekolah yang bergerak, siswanya pun juga bergerak dengan konsep-konsep yang tadi. Jadi kita berharap siswa kita pun juga bergerak menuju yang ke arah yang baik. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut sekolah penggerak seperti apa, karena di ujungnya itulah sesuatu yang baik, gitu Pak. Kalau kesan saya, ketika saya masuk ke SMP Budi Mulia atau kawasan sekolah Budi Mulia gitu ya, saya melihat dari luar itu terkesan sekolah ini mewah gitu ya. Bukan mewah mepet ke sawah, bukan, tapi mewah benar-benar mewah gitu ya. Ini sekolah elit gitu ya. Nah dari pandangan saya menjadi pandangan saya sekolah elit, ternyata ya ketika masuk, oh iya ini luar biasa ya.
Kayaknya saya baru pertama masuk sekolah yang memiliki berbagai macam fasilitas, ya. Kemudian melihat tadi kita meeting gitu ya, pertemuan PMO, guru-gurunya pun juga energik, ya. Energik itu bukan hanya guru yang muda, tapi guru yang tua pun juga energik. Ini luar biasa. Ya, memang berarti konsep dari sekolah penggerak ini memang sudah dihayati, sudah diilhami oleh para guru di Budi Mulia ini gitu ya. Itulah kesan saya, Pak. Terus kemudian dengan ada fase ini ada podcast yang luar biasa, yang berharap podcast ini bisa dijadikan sebagai media transfer informasi, transfer knowledge gitu ya. Sesuatu yang baik itu mendatangkan hal yang baik nantinya gitu kan. Sesuatu yang baik akan mendatangkan pahala yang baik gitu. Apalagi seorang guru men-share ilmu yang baik, nah itu ibaratnya pahalanya itu ngalir terus gitu loh, Pak. Itu Pak kesan saya melihat sekolah Budi Mulia. Sukses selalu ya buat Budi Mulia. Baik Pak Irsan, mungkin bincangnya ini di berapa menit nih di? Oh, udah panjang juga Pak ya? Berapa? Hampir 1 jam Pak. Saya pikir belum panjang ini. Baik, Sobat Budi Mulia, kita mungkin di ujung pertemuan nih ya. Tadi sudah lama kita bincang, nggak terasa sampai udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat Pak ya. Amin. Buat diri teman-teman juga, buat yang ada di sini juga, dan semoga semuanya bisa sukses dalam pembelajaran tentunya. Ya. Mungkin kita akhiri saja Pak ya. Terima kasih sekali lagi Pak Irsan sudah datang ke Sekolah Budi Mulia di podcast Budi Mulia ini. Sampai jumpa lagi buat teman-teman sekalian, Sobat Budi Mulia. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.